Sesawi Gor Yesus channelnya renungan harian inspirasi kehidupan dan portal media iman Kristiani. Damai sejahtera bersamamu. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Gula Muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus beroleh sukacita, berkat yang melimpah, serta perlindungan dari Bapa sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, selama beberapa menit ke depan, kita akan bersama-sama dengarkan firman Tuhan dan renungkan bersama sahabatku. Dari mana kita akan terima firman Tuhan? Dari Injil Yohanes bab 20 ayat 2 sampai dengan 8. Hari ini sahabatku menjadi hari yang sangat istimewa. Kenapa? Karena pada kesempatan ini kita bersama-sama merayakan Pesta Santo Yohanes Rasul dan pengarang Injil sahabatku. Maka sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Gula Muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kita siapkan hati dan pikiran kita supaya dengan hikmat sukacita kita boleh dan mau terima firman Tuhan sahabatku. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Minggu Paskah, setelah mendapati makam Yesus kosong, Maria Magdalena berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjunguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Gula Muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, Pesta Rasul Yohanes sahabatku, sang penginjil, murid yang dikasihi Yesus sahabatku. Sahabatku, ini semua mengingatkan kita akan peran kasih dalam mengenali jati diri Yesus sahabatku. Setelah berinkarnasi, Sang Sabda tampil sebagai manusia yang konkret sahabatku. Firman hidup itu telah kami dengar dan kami lihat dengan mata kami. Telah kami saksikan dan kami raba dengan tangan kami. Sahabatku, 1 Yohanes bab 1 ayat 1 sahabatku dikatakan demikian sahabatku. Sahabatku yang dikasihi Kristus, karena itu kebanyakan orang tidak akan bisa lagi mengenal jati diri yang ada di balik apa yang bisa diserap oleh indera-indera kita sahabatku. Sahabatku, sungguh hanya kalau seseorang mengasihi Yesus, maka kasih itu akan memampukan kita menangkap hidup kekal yang telah dinyatakan dalam diri Yesus sahabatku. Sahabatku yang dikasihi Kristus, sobat Gula Muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, sungguh dalam Injil pada kesempatan ini ketika menjenguk ke dalam kubur Yesus, Petrus tidak mengalami apa-apa sahabatku. Tetapi ketika murid yang dikasihi itu melihat, dia percaya sahabatku. Artinya apa? Artinya murid yang dikasihi itu percaya pada ajaran Yesus bahwa dia bangkit, dan pada akhirnya bahwa dia adalah sang firman hidup itu sahabatku. Sahabatku, bukan cuma keahlian dalam kitab suci atau ajaran-ajaran gereja sahabatku, bukan sekedar ketekunan dalam beribadat, bukan pula hanya dekorasi atau gambar suci yang dibutuhkan untuk mengenali sang firman yang berinkarnasi sahabatku, tetapi terutama kasih yang konkret kepada Yesus. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, murid yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan
telah memberi contoh. Sahabatku yang dikasihi Kristus, sobat Gela Muda dan saudara-saudara yang terkasih, kita semua diingatkan pada kesempatan ini. Kasih Tuhan begitu luar biasa kepada hidup kita, dalam hidup kita, setiap hari, every day, every time, every moment. Maka sahabatku yang dikasihi Kristus, bagaimana kita juga mengasihi Tuhan sepenuh hati dalam kehidupan kita? Sudahkah kita secara intens mengasihi Tuhan dalam kehidupan kita? Jawabannya ada di dalam hati sobat Gela Muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus semuanya. Amin. Sahabatku yang dikasihi Kristus, dimanapun Anda berada, mari kita tutup renungan singkat ini dan mohon berkat dari Tuhan sahabatku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, terima kasih atas segala firman yang boleh kami terima pada kesempatan ini ya Tuhan. Ya Allah, semoga kami bertumbuh dalam kasih ajaran Yesus, Putramu, agar kami mampu mengenali dan mengimani dengan sungguh sang firman hidup itu dan mengikuti teladan hidupnya. Pakailah hidup kami ya Tuhan menjadi sarana firman-Mu yang sungguh hidup dan hidup kami semakin menjadi berkat. Ya Tuhan, kami juga berdoa pula bagi mereka-mereka yang pada kesempatan ini mengalami bencana dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau menjamah kehidupan mereka, setiap batin langkah hidup mereka, sehingga banyak tangan-tangan oleh kasih karunia-Mu membantu mereka semua. Ya Tuhan, ya Allah kami juga berdoa pula bagi mereka-mereka yang terpinggirkan, dikucilkan, ditinggalkan, kehilangan harapan, beban mental. Kiranya ya Tuhan, Engkau memberkati hidup mereka setiap hari, memberikan segenap kekuatan, perlindungan dalam hidup mereka setiap hari. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang dikasihi Kristus, sobat Gela Muda dan saudara-saudara yang terkasih, terima kasih banyak sahabatku. Kita sudah boleh dan mau terima firman Tuhan dan renungkan bersama sahabatku. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang semakin dikuatkan iman mereka, banyak orang semakin diteguhkan, dan semakin nyata bahwa Tuhan selalu membimbing hidup mereka, sahabatku. Jangan pernah takut sahabatku, kasih Tuhan selalu beserta kita. Hidup kita semua penuh berkat, hidup kita semua penuh sukacita, hidup kita semua penuh kesejahteraan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye, berkat dalam Tuhan memberkati.